Udah. Di luar kepala aja. Udah. Mulai dari? Ulang lagi lah. Ya ulang pertama lah. Oke. Sorry ya. Mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang fisiologi hewan mengenai osmoregulasi amfibi. Jadi anggota kelompok 4 itu yaitu Anggun Sasmita, Nadia Lavenia, Dita Diala Rotman, Desi Raffiani, Restu Fitri, dan Widya Permata Putri. Baik, materi yang pertama akan langsung dibacakan oleh Anggun. Kepada Anggun, disilakan. Baik. Osmoregulasi amfibi. Amfibi adalah kelompok terkecil di antara vertebrata dan hewan berdarah dingin sehingga tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri. Dan awalnya, amfibi ini mengalami hidup di perairan dan melakukan pernapasan menggunakan insang. Seiring dengan pertumbuhannya, paru-paru dan kakinya berkembang, dan amfibi pun dapat berjalan di atas daratan. Meskipun amfibi dewasa dapat bertahan hidup selama periode kemarau panjang, umumnya mereka membutuhkan tempat lembab seperti sungai dan kolam. Wilayah hutan, hujan tropis yang lembab, banyak katak yang terdapat bertahan hidup tanpa memiliki sumber air tetap. Selanjutnya itu adalah ketika hujan, katak bertelur, dan telurnya berkembang dengan kecepatan luar biasa menjadi kecebong yang bermetamorfosis sebelum kolam mengering. Ketika katak masuk estivasi lagi, kandung kemih mereka diisi dengan urin encer yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan air mereka. Urin ini adalah cadangan air utama dan secara bertahap habis selama estivasi. Sebagian besar amfibi adalah hewan air atau semi-akuatik. Telurnya diletakkan dalam air, dan larvanya adalah hewan air yang bernapas dengan insang melalui metamorfosis. Kebanyakan amfibi itu tidak semua mengubah alat pernafasannya dengan paru-paru. Beberapa salamander tetap memiliki insang dan tetap hidup dalam air setelah dewasa. Dan kebanyakan katak di lain pihak berubah menjadi hewan darat, meskipun biasanya masih tetap memiliki habitat berair. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya definisi dan fungsi ekskresi akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia, disilakan. Baiklah, untuk definisi dan fungsi ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang berperan dalam pengeluaran atau metabolisme yang sudah terakumulasi dalam tubuh agar
keseimbangan tubuh tetap terjaga. Sistem ekskresi merupakan hal yang pokok dalam hemostasis karena sistem ekskresi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekskresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Secara umum, sistem ekskresi memelihara homeostasis dengan 3 cara, yaitu yang pertama mengeluarkan sisa metabolisme, yang kedua mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan tubuh, yang ketiga osmoregulasi. Untuk osmoregulasi merupakan suatu proses pengaturan jumlah air dan elektrolit yang ada pada tubuh organisme dengan lingkungan atau homeostasis. Hal ini dilakukan dengan beberapa mekanisme tergantung tingkatan hewan dan habitat hidupnya. Cara hewan melakukan osmoregulasi yaitu dengan mekanisme osmokonformer dan osmoregulator. Yang pertama itu osmokonformer menjaga agar kondisi cairan tubuh selalu isosmatik dibandingkan dengan cairan lingkungan. Untuk contohnya itu hewan osmokonformer adalah ikan-ikan laut. Dan yang kedua itu osmoregulator, yaitu menjaga kondisi cairan tubuh secara konstan, tidak dipengaruhi oleh kondisi cairan lingkungan. Untuk contohnya hewan osmoregulator adalah mamalia, ikan air tawar, sebagian besar hewan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya adalah osmoregulasi pada amfibi. Pada hewan amfibi, mekanisme osmoregulasinya, amfibi akan menghasilkan urin yang memiliki konsentrasi zat terlarut rendah atau encer. Kemudian terjadi transportasi ion Na+ dari lingkungan ke tubuhnya melalui kulit. Regulasi osmotik amfibi mirip ikan air tawar. Kulitnya berperan sebagai organ osmoregulasi utama. Pada saat hewan berada dalam air tawar, terdapat aliran osmotik air ke dalam tubuhnya melalui kulit, sehingga urin yang akan dikeluarkan akan menjadi sangat encer. Sebaliknya, apabila tidak sedang berada di air, kata akan mengalami reabsorpsi kembali air yang terdapat dalam kantong kemih, sehingga urin akan dihasilkan menjadi pekat. Bersama urin ikut terbuang garam-garam, sehingga garam dan mineral juga dapat dilepaskan melalui kulitnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Desi Rofiani kepada Selanjutnya, osmoregulasi pada amfibi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu melalui hati. Osmoregulasi pada hati bertujuan untuk membuang racun yang terdapat di dalam darah. Racun yang didapat berasal dari darah yang dialirkan dari anyaman pembuluh kapiler darah yang berasal dari sistem pencernaan. Selanjutnya, racun tersebut akan dibuang dari tubuh melalui urin dan feses. Dengan demikian, konsentrasi darah dapat terjaga dalam batas normal. Kemudian yang kedua, melalui ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah. Proses penyaringan darah meliputi 3 tahapan proses, yaitu yang pertama, darah yang datang melalui arteri interlobular akan memasuki glomerulus. Di glomerulus terjadi proses filtrasi yang akan menghasilkan urin primer, yang kemudian urin primer tersebut akan mengalami proses reabsorpsi. Yang kedua, pada tahap reabsorpsi, tubuh akan menyerap kembali zat-zat yang mungkin masih diperlukan. Zat-zat tersebut meliputi air ataupun garam-garam mineral yang mungkin masih diperlukan oleh tubuh. Nah, proses reabsorpsi ini sangat dipengaruhi oleh kerja hormon ADH atau antidiuretik hormon yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis. Kemudian yang ketiga, urin yang telah mengalami proses reabsorpsi kemudian akan dialirkan menuju vesika urinaria melalui ductus collectivus yang selanjutnya akan dibuang dari tubuh melalui ureter sebagai urin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Restu. Kepada Restu disilahkan. Osmoregulasi pada amfibi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu melalui kulit.
Osmoregulasi pada kata juga dapat berlangsung melalui kulit. Pada umumnya, amfibi memiliki kulit yang tipis, banyak pembuluh darah, dan selalu basah. Kondisi kulit tersebut pada amfibi berperan sebagai alat respirasi. Kulit kata cenderung bersifat permeabel terhadap air. Oleh karena itu, apabila kata berada di dalam air, kata akan menghasilkan urin yang sangat encer untuk menjaga homeostasis tubuh. Sedangkan apabila ia sedang berada di darat, kata dapat mereabsorpsi kembali air yang terkandung di dalam urin untuk mengatasi evaporasi yang ia alami melalui kulitnya. Sehingga urin yang dihasilkan menjadi lebih pekat daripada ia berada di dalam air atau lingkungan yang basah dan lembab. Contoh hewan amfibi. Katak memiliki kulit yang lembab dan dingin. Tingkat penguapan dari kulit katak mirip dengan cacing tanah dan perbedaan 2 kali lipat antara katak dan salamander. Ketika katak berada di dalam air, mereka berperilaku osmotik seperti hewan air tawar biasa. Mengetahui bahwa amfibi berkulit lembab dan hidup di tempat lembab membuat terlihat sebagai sebuah paradoks karena sebagian katak yang berhasil hidup di gurun. Karena reproduksi terjadi di dalam air, mereka dapat berkembang biak hanya setelah hujan, yang memberikan pasokan air berlimpah tetapi sementara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kemudian, selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Kepada Widya disilakan. Pada saat katak berada dalam air laut, ia menjadi hewan hiposmotik. Untuk mencegah kehilangan air osmotik melalui kulitnya, katak menambah jumlah urea dalam darahnya, yang dapat mencapai 980 milimol urea per liter. Mekanisme ini beralasan sebab kulit amfibi relatif permeabel terhadap air, sehingga secara sederhana untuk mencegah kehilangan air, yaitu membuat konsentrasi osmotik darah seperti mediumnya. Urea esensial bagi kata untuk hidup normal, maka urea ditahan dalam tubuh dan tidak diekskresikan bersama urin. Pada hiu, urea ditahan melalui reabsorpsi aktif dalam tubuli ginjal. Pada kata pemakan kepiting, urea ditahan dengan mereduksi volume urin pada saat kata berada dalam air laut. Nampaknya urea tidak diabsorpsi secara aktif, sebab konsentrasi urea dalam urin tetap dalam keadaan sedikit di atas urea dalam plasma. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Semoga materi tadi bisa menambah sedikit banyak